Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Safitri dengan NPM 212171011. Saya akan mempresentasikan hasil materi dari makalah saya yang berjudul Sejarah Masa Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat 4 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang ke Indonesia atas undangan dari para raja-raja di Indonesia untuk memimpin pelaksanaan upacara Pratyasoma. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta ksatria. Para ksatria ini melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia serta menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu teori Vaishya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Vaishya atau pedagang. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama dan kebiasaannya dari India. Kemudian mereka juga menikahi warga Indonesia sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai saluran penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berikutnya yaitu yang keempat, teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa orang Indonesia juga berperan aktif dalam masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para pedagang yang berasal dari Indonesia datang ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan di India, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini sangat erat hubungannya dengan India. Karena itulah maka Kerajaan Kutai terpengaruh oleh ajaran Hindu-Buddha. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Bukti kerajaan ini bercorak Hindu yaitu ada pada Prasasti Ciaruten. Yang ketiga yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Agama Buddha di Kerajaan Kalingga ini merupakan agama utama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kerajaan Kalingga. Agama Buddha pun berkembang pesat di Kerajaan Kalingga ini, bahkan sampai ada pendeta Cina yang datang ke Kalingga selama 3 tahun untuk menerjemahkan agama kitab suci Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Yang keempat yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Letak Kerajaan Sriwijaya ini berada di wilayah Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini terletak di pedalaman Jawa Tengah dengan daerah intinya yang disebut Bumi Mataram. Yang keenam yaitu ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan Kediri berpusat di Danapura, Kediri, Jawa Timur. Berikutnya yang ketujuh ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Pusat Kerajaan Singasari kira-kira terletak di Malang, Jawa Timur. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang beraliran Waisnawa. Kerajaan ini terletak di Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung. Hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. 1. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi yang ada di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi budaya antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur-unsur budaya di Indonesia asli, yang merupakan unsur budaya dari Hindu-Buddha seperti patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian candi dan stupa. Sedangkan unsur dari budaya Indonesia asli yaitu pada punden berundak.
Contoh bentuk dari akulturasi berikut yaitu Candi Borobudur. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga berdampak pada perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Contohnya yaitu pada relief atau seni ukir yang dipahat pada dinding-dinding candi. Misalnya pada relief yang dipahatkan pada pagar langkan Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Berikutnya yang ketiga yaitu ada pada seni sastra dan aksara. Pada bidang seni sastra dan aksara, pengaruh India membawa perkembangan besar di Indonesia. Berkembangnya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana di India melahirkan seni wayang kulit asli dari Indonesia. Sedangkan perkembangan karya sastra contohnya yaitu penggunaan huruf Pallawa, misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Pada prasasti juga ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Yang keempat yaitu pada sistem kepercayaan. Pada sistem kepercayaan ini terdapat akulturasi, misalnya pada fungsi candi. Fungsi candi di Indonesia merupakan perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman di Indonesia. Fungsi candi bagi India yaitu sebagai tempat pemakaman, sedangkan bagi tradisi Indonesia yaitu sebagai tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.